Habibun. Ya ampun. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya bersama rekan-rekan program Doktor Ilmu Hukum tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kawan-kawan, kita akan bincang-bincang terkait masalah hukum dari perspektif masing-masing. Sebelumnya mungkin di sebelah kiri saya ada agenda kami ya, yaitu AKBP Yuni Iswandari. Ini banyak jabatan-jabatannya, pernah menjadi Kapolresta Kota Metro. Terus juga ada ayunda kami Ibu Nurmajayani ya, sekarang menjabat sebagai Kajari Anggamus Ibu ya. Terus juga ada ayunda kami Bu Matia, akademisi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di belakang juga ada senior kami nih, Ayunda Marta, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terus di depan saya di ujung ini ada Abang Dan, Abang Da WKPN Kota Bumi, Pak kandidat doktor lagi. Terus juga ada Panitra PN Tanjung Karang, Pak Arif Jauhari. Dan yang masih fresh, masih muda sama dengan saya ada Beli Dewa Kim ya, PN Pesawaran. Siap. Mungkin kita bincang sedikit ya, kurang 2 menit aja terkait masalah potret hukum dari masing-masing. Karena kan kita ini aktivitasnya ada yang akademisi, ada yang praktisi seperti itu. Nah ini tadi terkait masalah selayang pandang hukum ini sangat banyak. Mungkin dari Ibu Yuni dulu nih ya kan, dari potret kepolisian, dari penyidik ya kan. Ini mungkin bisa edukasi kami ya, atau tadi memberikan informasi terkait potret hukum, penegakan hukum atau apa saja dulu. Mungkin ini bisa kasih informasi nih kepada semua ya terkait masalah penegakan hukum atau potret hukum seperti apa dulu. Mungkin saya melihat dari kacamata seorang wanita ya. Boleh ya kalau siap. Dari perspektif hukumnya itu Ya. contohnya perempuan dan anak. Siap. Berikan perlakuan khusus terhadap penanganan terhadap perempuan dan anak. Siap. Khususnya untuk korban yang mengalami trauma, mohon bantuan dari psikologi atau bantuan kepada mereka itu sangat perlu. Jangan lupa, karena kami juga banyak wanita, anak-anak, perempuan dan anak merupakan suatu bagian yang tidak bisa lepas dari suatu komunitas dalam masyarakat. Nah, karena itu perlakuan terhadap mereka mungkin di kendaraan umum, transportasi umum, jadi perempuan di mana, laki-laki di mana, mungkin di bagian belakang. Jadi mungkin harus lebih memperhatikan, menghargai perempuan dan anak itu agar tidak terjadi tindak kriminal lainnya seperti pelecehan gitu ya, karena sangat rawan ya, apalagi kalau satu kendaraan itu perempuan, laki-laki kumpul di situ bercampur, tidak ada penentuan kursinya itu, wah itu aja deh. Siap, terima kasih Bu ini selayang pandang tentang hukum. Selanjutnya ada dari Kajari Anggamus. Mungkin Bu bisa kasih tahu Bu ya kan terkait masalah selayang pandang hukum. Saya mungkin lebih untuk kepada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya perempuan yang ada di Lampung, apabila terjadi pelecehan terhadap perempuan, baik di dalam bidang di pendidikan, jadi saya harap kepada perempuan-perempuan yang ada di Lampung, khususnya wanita yang di dalam bidang pendidikan, jangan ragu atau jangan takut untuk melaporkan, karena di sini juga di pihak kepolisian ataupun di tempat saya terbuka untuk umum dan kami menerima pelaporan itu. Terutama kalau di Jasa Negeri Tanggamus yang sudah meraih WBK, di situ ada pelaporan dari waktunya dari jam 7 atau sampai jam 4, kita juga ada online, jadi ada WA online. Jadi insya Allah dengan juga memberikan data diri yang pasti, insya Allah semuanya akan dijawab dari Kejaksaan Negeri Tanggamus. Para wanita jangan takut apabila mereka terancam dengan keadaan yang ketakutan menghadapi banyaknya kejadian-kejadian yang ada sekarang ini seperti pelecehan dari
dari keluarga sendiri ataupun dari teman-teman kalian ya. Itu tetap lawan ya, tetap melaporkan hal-hal itu pada pihak kepolisian atau pihak wajib pajak. Siap, terima kasih Bunda dari Kang Kamus. Selanjutnya dari akademisi nih, ada Bu Mardia dan Bu Marta. Mungkin bisa dikasih edukasinya Bu terhadap masyarakat ya terkait hukum. Silakan Bu. Siapa dulu? Terserah. Marta dulu boleh. Saat ini mungkin masyarakat sedang menyaksikan hal yang sangat luar biasa ya untuk pendidikan kita atau untuk edukasi kita di dalam hukum tata negara. Bukan lagi dinamis tapi perubahannya luar biasa, contoh yang luar biasa yang diberikan kepada semua masyarakat. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan pembelajaran dilihat dari konteks kehidupan bernegara dan bagaimana kemudian sebagai kita mendapatkan keadilan. Jadi perspektifnya mudah-mudahan menjadi lebih baik. Jadi tidak hanya melihat hanya dari teorinya ya khususnya mahasiswa, tapi juga bisa melihat dari prakteknya dan ternyata apakah realita itu kemudian selalu hal yang tidak selalu ternyata dengan yang idealnya. Tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kebaikan kehidupan bernegara. Ya, siap. Terima kasih Bunda. Informasi edukasinya. Terus lanjutkan Bunda Maria bisa memberikan informasi dan edukasinya. Terima kasih. Menambahkan aja bahwa kita kalau dari segi akademisi kita sudah mengupayakan ya kita mengedukasi khususnya mahasiswa dan kita juga sudah mengajak elaborasi mahasiswa itu untuk ikut serta bersama dosen baik itu penelitian maupun pengabdian ya tidak hanya pengajaran supaya nanti mahasiswa itu ketika ketemu di masyarakat itu sudah bisa mempraktekkan ilmu hukumnya di masyarakat dan di sini juga kita semua adalah produksi dari Fakultas Hukum semua ya dan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni, oleh Ibu Nurmajayani sebagai penegak hukum APH ya kita juga dari akademisi kalau perempuan tuh ya supaya tadi lebih berani, lebih tegas menyuarakan haknya ya, karena kalau ada pelecehan dan seterusnya. Itu dari saya. Siap. Ya. Selanjutnya nih, urut aja kita dari senior kita nih, Pak Hari. Udah, tangan dulu ya, udah. Terima kasih. Saya cuma membahas seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan. Pada intinya saya menarik kesimpulan bahwa adapun pertemuan hari ini tujuannya tidak lebih dan tidak untuk mencari. Jadi penegakan kepastian hukum. Apakah kepastian hukum itu tegak apa enggak? Nah, contoh kemarin dalam hal para perdata terhadap putusan sudah dilaksanakan oleh polisi khususnya putusan yang perkara yang dari Pak Oke. Nah, jadi sekarang ini dalam teori dengan praktek sejalan. Jadi kalau dulu misal dalam teorinya hal seperti ini hukum, tapi dalam prakteknya tidak berjalan. Nah, ini kita contohkan bahwa pelaksanaan eksekusi tanggal 23 April kemarin. Nah, itu jadi kepastian hukum itu tetap dijunjung di tegaknya hukum di negara Indonesia. Ya. Terakhir, ada di kepolisian, ada di kejaksaan, akademisi. Sekarang dari hakim nih, terkait pandangannya dari aturan kita, terkait apa aja nih Bang ya? Mungkin bisa diinformasikan edukasi mungkin dari Dewa. Terakhir baru penutup. Saya dari dari hakim mungkin ya. Jadi sebenarnya beberapa waktu ini kita dapat kado dari pemerintah dengan diresmikannya dan dinamanya KUHP baru. Setelah sekian lama kita menggunakan hukum yang merupakan peninggalan dari penjajahan kita terdahulu, tapi sekarang sudah memiliki kompilasi hukum pidana sendiri yang menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum. Berkaitan dengan pembaruan hukum pidana ini juga, sebenarnya hal yang penting juga yang perlu digarisbawahi adanya pengaturan mengenai tujuan dan juga pedoman pemidanaan. Kalau dulu kan kita KUHP yang dulu tujuan pemidanaannya belum terpampang jelas. Tapi kalau secara teori memang lebih ke pembalasan. Tapi kalau sekarang tujuannya sudah jelas dan sudah dicantumkan di KUHP baru bahwasannya
selain daripada memberikan pemidanaan, tetapi juga ada hal-hal lain yang juga penting dalam penegakan hukum. Contohnya adalah rehabilitatif, kemudian mengutamakan keadilan dan juga kemanfaatan. Dan kalau misalkan kita lihat, sebagaimana juga yang disampaikan Bapak Ibu teman-teman dari S3 tadi, banyak hal sebenarnya dari elemen-elemen penegakan hukum ini yang perlu menjadi pembenahan perbaikan-perbaikan di kedepannya. Harapannya dengan semakin seriusnya kita dalam melakukan pembaruan hukum, ya semua itu bisa diakomodir, dan semoga semakin baik kedepannya, semakin banyak pula teman-teman yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi kita memiliki banyak wawasan untuk semakin melakukan pembaruan hukum di negeri kita tercinta ini. Ya, terima kasih Pak Dewa ya atas yang akhir penutup nih dari semua kita juga. Oke, ini penutup bisa disampaikan. Satu pesan saya yang pertama yaitu semua tindakan yang melanggar hukum, jauhi narkoba, kita taat hukum, dan mari kita mengerjakan apa yang diatur oleh aturan hukum. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah mau bincang-bincang di Grafik Channel. Kawan-kawan, ini rekan-rekan kita di PDIH program Doktor Ilmu Hukum. Jadi kita di sini memberikan selain pandang tentang hukum dari berbagai perspektif. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.